Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Kita kembali melanjutkan pembahasan soal-soal bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM, uji kompetensi bidan, dan juga teman-teman yang mau mempersiapkan diri dalam mengikuti P3K Kebidanan di tahun 2024 ini. Nah, langsung saja teman-teman, kita mulai soal yang pertama. Nah, kali ini topik kita adalah tentang soal persalinan ya. Soal pertama, seorang perempuan berusia 27 tahun, grafida 3, partus 1, abortus 1. Ya, jadi dia pernah 1 kali mengalami abortus. Usia kehamilan 39 minggu, artinya sudah aterem ya teman-teman. Usia kehamilan aterem itu adalah 37 sampai 42 minggu. Nah, pernah keguguran 1 kali, datang ke praktek mandiri bidan pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengeluhkan mules sejak pukul 6. Hasil pemeriksaan hamil 37 minggu. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 30 cm, presentasi kepala, denyut jantung janinnya 148 kali per menit, masih dalam batas normal ya, teratur. His 3 kali dalam 10 menit selama 25 detik. Pembukaannya 9 cm, selaput ketuban masih utuh. Penurunan kepala sudah di 2/5. Fase apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Infartu, kala 1 fase aktif akselerasi. B. Infartu, kala 1 fase aktif deselerasi. C. Infartu, kala 1 fase aktif dilatasi. D. Infartu, kala 1 fase aktif deselerasi maksimal. E. Infartu, kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Nah, jadi teman-teman sebenarnya hanya ada 3 ya fase dalam pembukaan ini ya, fase aktif ini. Yang pertama adalah fase aktif akselerasi. Nah, akselerasi ini adalah dari pembukaan 3 menuju 4. Artinya dari fase laten menuju fase aktif. Itulah yang kita sebut dengan fase akselerasi, yaitu pembukaan 3 menuju 4. Kemudian fase aktif itu dari pembukaan 4 ya, ataupun dari pembukaan 5 menuju 8 ya, 5 sampai 8 itu kita sebut dengan fase dilatasi maksimal ya. Jadi dilatasi maksimal itu dari pembukaan 5 sampai pembukaan 8. Dan dari pembukaan 9 sampai pembukaan lengkap ataupun 9 ke 10 itu kita sebut dengan fase deselerasi ya, jadi fase aktif deselerasi. Nah, jadi di sini karena keterangannya adalah pembukaan 9 cm, maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online, pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Seorang perempuan berusia 25 tahun. Grafida 2, partus 1, abortus 0, usia kehamilannya 40 minggu. Datang ke praktek mandiri bidan pukul 10, mengeluh mules sejak pukul 6 ya. Setelah lakukan pemeriksaan dapatkan hasil bahwa TFU 30 cm, presentasi kepala, denyut jantungnya 142 kali per menit teratur, hisnya 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Pemeriksaannya 9 cm, ketubannya masih utuh. Penurunan kepala di HOT 3. Di manakah bagian kepala janin turun dalam panggul sesuai kasus di atas. Nah, jadi sebenarnya teman-teman untuk kita juga efektif ya menganalisis soal, misalnya soal seperti ini, kita lebih fokus kepada pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini kan dia bertanya udah sampai di mana penurunan kepalanya itu di bagian panggul. Berarti di sini yang perlu kita cek itu adalah HOT 3. HOT 3 itu sejajar dengan apa gitu ya. Kita perhatikan dulu optionnya. A, bagian pintu atas panggul. B, pintu atas panggul setinggi pinggir bawah simpisis. C, setinggi pintu atas panggul tapi setinggi bagian atas simpisis ya.
Kemudian D, pintu atas panggul setinggi bagian bawah simfisis dan spina ischiadica, dan bagian E setinggi os coccygeus. Nah, jadi untuk penjelasan tentang bidang HOT ini ya teman-teman, kalau di HOT 1 itu adalah pintu atas panggul tapi pinggir atas simfisis. Seperti itu untuk mudah kita mengingatnya. HOT 2 itu pinggir bawah simfisis ya. Dan HOT 3 itu dia setinggi spina ischiadica, dan HOT 4 itu dia os coccygeus dan sampai nanti ke perineum itu kita sebut dengan HOT 4. Nah, jadi di sini karena HOT 3 berarti dia itu adalah spina ischiadica. Jadi kita lihat option yang mana dia yang ada spina ischiadica, berarti option D. Kepala di pintu atas panggul terletak setinggi pinggir bawah simfisis setinggi spina ischiadica. Jadi jawabannya adalah D, setinggi spina ischiadica. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun, grafida 2, partus 1, abortus 0. Usia kehamilannya 39 minggu, berarti sudah aterem juga ya. Datang ke praktek mandiri bidan pukul 10, mengeluh mules sejak pukul 6. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil hamilnya aterem ya. TFU-nya 31 cm, presentasi kepala, denyut jantung janinnya 142 kali per menit teratur, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaannya 6 cm. Nah, 6 cm ini berarti fase dilatasi maksimal ya, 6 cm. Ketubannya masih utuh, kepalanya di HOT 2. Nah, di HOT 2. HOT 2 itu berarti tadi saya katakan kalau HOT 1 pinggir atas simfisis, berarti ini pinggir bawah simfisis kalau di HOT 2. Dan ada keterangan sutura merapat. Nah, pertanyaannya, apakah simbol penulisan molase pada partograf dalam kasus tersebut? Berarti ini yang ditanyakan itu adalah tentang molase ataupun penyusupan kepala janin. Keterangan tentang sutura ya, keterangan tentang sutura ataupun molase kepala janin. Nah, jadi normalnya sutura sagittalis itu adalah terpisah ya, celah sutura sagittalis itu normalnya itu adalah terpisah ya. Kita tahu di kepala bayi itu ada celah ya, terpisah antara tulang tengkorak kiri dan kanan, dan kalau dia terpisah itu kita tulis simbolnya adalah 0, itu artinya normal. Nah, tapi kalau dia merapat ya, merapat bersentuhan itu simbolnya adalah 1. Dan kalau dia sudah tumpang tindih namun masih bisa dipisah, itu simbolnya adalah 2. Jadi tumpang tindih tapi masih bisa dipisah, simbolnya adalah 2. Dan kalau dia sudah tumpang tindih dan tidak bisa lagi dipisah, maka simbolnya adalah 3. Nah, jadi karena di sini keterangannya hanya suturanya itu merapat, maka simbolnya adalah A1. Jawabannya A. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Seorang perempuan berusia 29 tahun, grafida 2, partus 1, abortus 0, hamil 38 minggu, datang ke praktek mandiri bidan. Mengeluhkan nyeri pada punggung bagian belakang. Hasil pemeriksaan dapatkan tensinya normal ya, nadinya juga normal ya. Hisnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. DJJ-nya 138 kali per menit. Hasil periksa dalamnya pembukaan sudah 9 cm. Selaput ketubannya masih utuh dan penurunannya di HOT 2, presentasi kepala. Bagaimanakah cara untuk menangani rasa sakit yang dialami oleh ibu bersalin dalam kasus tersebut? Nah, A, informasikan dan kepastian. B, mengosongkan kandung kemih dengan pispot atau kateterisasi. C, masas punggung dan menganjurkan untuk mengubah posisi. D, mengatur posisi bersalin. E, memberikan asupan nutrisi pada ibu bersalin. Nah, jadi kita biasakan itu ya, kita fokus terhadap pertanyaan. Nah, karena ini pertanyaannya kan cara menangani rasa sakit, maka kita kembali lagi lihat pilihan option yang tersedia. Jadi mana pilihan option ini yang lebih fokus kepada menangani rasa sakit. Nah, jadi itu adalah option C ya, jadi masase punggung dan juga mengubah posisi ya, karena ada beberapa jenis-jenis posisi pada saat persalinan itu juga dianggap bisa untuk mengurangi rasa sakit ataupun nyeri persalinan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C, masase punggung dan menganjurkan untuk mengubah posisi.
Oke, kita lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 30 tahun, grapida 3 partus 2 abortus 0, usia kehamilannya 39 minggu, datang ke praktek mandiri bidan, mengeluh mules dan ingin meneran. Hasil pemeriksaannya TTV-nya dalam batas normal, tafsiran berat janinnya itu 3.700 gram ya. Kemudian DJJ-nya 138 kali per menit, artinya normal ya. Periksa dalam pembukaannya sudah lengkap ya. Pembukaan serviks sudah lengkap, berarti sudah 10 cm. Selaput ketubannya juga sudah pecah ya, negatif. Berarti sudah pecah ketubannya. Daun kepalanya sudah berada di HOT 3. Berarti sudah di spinaceaedica ya, di HOT 3. Perineumnya tampak kaku. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? A. Amniotomi, B. Episiotomi, C. Kateterisasi, D. Pimpin meneran, E. Menahan perineum. Nah, jadi di sini karena ada keterangan perineum kaku, ya maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Episiotomi. Jadi episiotomi itu kita adalah memperlebar jalan lahir ya dengan cara menggunting perineum ya, menggunting perineum. Biasanya itu pilihannya mediolateral ya, agak ke samping untuk mencegah robekan yang tidak teratur ya. Jadi kita sengaja lakukan robekan secara episiotomi. Nah, namun ini harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada soal seperti ini, tetapi kalau misalnya selaput ketubannya masih utuh ya, artinya pembukaannya sudah lengkap tapi ketuban belum pecah, maka yang pertama kita lakukan itu adalah amniotomi terlebih dahulu, bukan episiotomi. Karena kalau dia pembukaan sudah lengkap ya, sementara ketuban belum pecah, kita pecahkan dulu ketuban, baru kita bisa pimpin meneran. Ataupun dan kalau ada keterangan perineum kaku seperti ini, boleh kita lakukan episiotomi. Tetapi kita pastikan ketubannya sudah pecah dulu gitu ya. Nah, jadi karena di sini memang ketubannya masih utuh, ketubannya sudah pecah, maka kita langsung aja di sini pilihan jawabannya itu adalah B. Episiotomi. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online, pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara